Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan kita yang kedua ya. Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Stay at home, jangan kemana-mana. Semoga kalian terbebas dari semua penyakit yang sedang melanda bumi ini. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, yang kedua menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, serta mengaitkan peristiwa sejarah di kehidupan masa lalu dengan kehidupan kita di masa kini. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa ada manfaatnya dan bisa kita lakukan. Oke, materi kita yang pertama yaitu tentang unsur sejarah, di mana ada manusia, ruang, dan waktu. Yang ketiganya adalah akan saling berkaitan mengenai satu sama lainnya dalam ketiga unsur tersebut. Unsur sejarah yang pertama adalah manusia, di mana manusia sebagai pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga kita mempelajari sejarah manusia itu sendiri. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena sejarah tanpa manusia adalah hayal. Manusia dan sejarah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita lanjutkan ke unsur sejarah yang kedua, yaitu tentang ruang. Ruang dalam sejarah adalah tempat terjadinya peristiwa. Jadi terkait dengan aspek geografis, unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi real. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Kita lanjutkan. Tadi sudah Ibu katakan bahwa hubungan manusia, ruang, dan waktu tidak dapat dipisahkan, di mana segala tindakan manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Kemudian manfaat dari ruang itu sendiri yaitu adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata, dan adanya suatu ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Proses sejarah berlangsung dalam batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, ruang diadakan tinjauan terhadap perubahan-perubahan menurut tempat atau lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Dengan demikian, sejarah berdasarkan konsep dan ruang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Pembagian sejarah berdasarkan konsep ruang yang pertama yaitu sejarah lokal, yang merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam lingkup geografis terbatas dan tidak menimbulkan pengaruh besar terhadap daerah-daerah yang lainnya. Sejarah lokal cenderung lahir dari suatu peristiwa yang sangat dijunjung tinggi di daerah terjadinya peristiwa sejarah. Sejarah lokal tentang suatu daerah memuat masalah awal suatu daerah tersebut seperti asal-usul daerah yang bersangkutan sampai pada perkembangan daerah tersebut. Sejarah lokal juga biasanya mengangkat tentang tokoh-tokoh setempat yang memiliki jasa dan peran besar dalam perjuangan dan perkembangan daerahnya. Misalnya perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan perjuangan Sultan Hasanuddin di Makassar. Sejarah lokal dibedakan menjadi beberapa macam seperti sejarah lokal tradisional, dilettantis, dan sejarah lokal kolonial. Selanjutnya sejarah nasional, yang merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada kawasan yang lebih luas dari sejarah lokal. Sejarah nasional meliputi suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dan dapat mempengaruhi kehidupan di berbagai aspek negara tersebut, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sejarah nasional di negara kita yaitu Republik Indonesia bisa kita contohkan yaitu sebuah peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1959 dan G30 SPKI sehingga terjadilah krisis moneter yang menyebabkan revolusi dalam kehidupan masyarakat serta peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.
Yang ketiga yaitu sejarah dunia. Sejarah dunia yang merupakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam skala global dan berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia internasional. Peristiwa yang termasuk dalam sejarah dunia merupakan peristiwa yang kejadiannya melibatkan negara-negara yang lain. Contoh yang termasuk kategori sejarah dunia adalah peristiwa terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dunia I memang terjadi hanya di kawasan Eropa, namun dampak perang tersebut telah menimbulkan kehancuran antara lain di bidang ekonomi, sehingga muncul krisis ekonomi sedunia pada tahun 1929. Demikian juga terjadinya Perang Dunia Kedua yang telah membawa kehancuran, kebinasaan, dan kemiskinan di berbagai belahan dunia, khususnya di negara Jepang. Di akhir Perang Dunia II, kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak akibat dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu, yang akhirnya perang dengan penggunaan bom atom memicu trauma bagi seluruh bangsa di dunia atas ancaman perang. Unsur yang terakhir yaitu mengenai waktu, di mana sejarah adalah studi tentang aktivitas manusia dilihat dari kurun waktunya. Dari unsur inilah maka di dalam sejarah sifat kronologis menjadi sangat penting. Dari unsur waktu dan sifat kronologis di dalam kajian sejarah dikenal dengan adanya konsep periodisasi. Konsep waktu dalam sejarah yang merupakan konsep dasar sejarah karena peristiwa dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika ditunjukkan waktu terjadinya. Waktu memiliki dua makna. Yang pertama makna denotatif yang merupakan satu kesatuan detik, menit, jam, dan sebagainya. Makna konotatif yaitu waktu sebagai konsep. Dalam sejarah bangsa Indonesia, periode waktu diawali dari masa praksara, masa Hindu-Buddha, masa kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan Belanda, dan masa penjajahan Jepang, kemudian yang terakhir yaitu masa kemerdekaan. Sebelumnya kalian harus tahu istilah ruang dalam sejarah dan waktu dalam sejarah. Ruang berarti spasial dan waktu berarti temporal. Berarti nanti jangan asing lagi ya mendengar kata-kata ini. Selanjutnya mengenai waktu, dibagi menjadi perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perkembangan, di mana perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kondisi ini akan menyebabkan masyarakat berkembang dari bentuk sederhana ke bentuk lebih kompleks. Contohnya, kita lihat perkembangan sebuah kota berikut ini. Sebelum dan sesudah, kalian bisa melihat perkembangan apa yang terjadi di dalam perkembangan kota tersebut. Dari mulai yang tidak ada penduduknya hingga sampai banyak penduduknya. Selanjutnya, kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti pada atau kebiasaan lama. Misalnya, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini yang merupakan kesinambungan dari perkebunan teh pada masa kolonial Belanda, di mana masa kolonial itu hampir sama dengan apa yang terjadi sekarang, di mana perkebunan teh masih dikelola oleh para petani. Mungkin bedanya hanya dari alat atau apa yang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola yang sama dengan peristiwa pada masa lalu. Misalnya demonstrasi, di mana waktu pada tahun 1966 terjadi peristiwa demonstrasi di mana para mahasiswa menginginkan turunnya Presiden Soekarno, dan peristiwa tersebut terulang kembali pada tahun 1998. Para mahasiswa ingin menurunkan jabatan dari Presiden Soeharto. Nah, itu merupakan pengulangan yang terjadi namun berbeda waktu. Selanjutnya perubahan, yaitu yang merupakan suatu keadaan ketika terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kita ibaratkan dari sebuah teknologi. Kita lihat ada HP zaman dulu dan HP zaman sekarang. Apa masih ada yang pakai HP zaman dulu yang kita sebut sebagai HP cinit-nit?
Nah, itulah perubahan. Nah, dimana HP zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda sekali. Dimana kalau fungsinya sih sama untuk informasi. Selain mendapat informasi sebagai alat telekomunikasi, HP juga menjadi suatu sarana kita untuk belajar. Kita harus bisa memanfaatkan pembelajaran ini dengan kondisi seperti sekarang ini. Gunakanlah HP sebaik mungkin, jangan disalahgunakan. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diikuti, dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran kalian di masa kini dan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Tugasnya silakan kalian buka di classroom kelasnya masing-masing. Assalamualaikum.